Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati, pendidikan itu hak setiap anak tanpa pengecualian. Tak ada batas, tak ada beban, dan tak ada alasan untuk meniadakan kesempatan mereka belajar. Tapi sampai sekarang masih banyak dari kita memandang sebelah mata terhadap sekolah inklusi. Padahal sekolah seperti ini bukan sekedar tempat untuk belajar anak berkebutuhan khusus, melainkan ruang bagi semua anak untuk belajar berempati, toleransi, dan kerjasama. Sekarang, saya ingin berbagi gagasan tentang efektivitas sekolah inklusi di tengah stigma negatif masyarakat. Teman-teman sekalian, sekolah inklusi merupakan lembaga pendidikan yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk semua anak, baik yang menyandang disabilitas maupun tidak, guna belajar menimba ilmu di satu tempat. Prinsipnya simpel, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan bermartabat. Tapi kenyataannya tidak selalu mudah. Berdasarkan data dari DPR RI, tahun 2023 tercatat sekitar 40.000 sekolah di Indonesia yang sudah menerapkan sistem pendidikan inklusi. Angka ini menunjukkan kemajuan yang bagus, tapi juga menjadi tantangan besar. Kenapa? Ya karena di balik angka itu masih ada masalah utama, yaitu stigma negatif dari masyarakat. Stigma inilah yang sering menjadi penghalang terbesar. Seperti yang dilaporkan oleh Kemendikdasmen tahun 2023, meski lebih dari 36.000 satuan pendidikan sudah berkomitmen menjadi penyelenggara pendidikan inklusi, sebagian besar masih menghadapi kendala serius dari pandangan masyarakat yang salah. Misalnya, anggapan bahwa anak disabilitas itu bakal mengganggu belajar anak lain, atau bahwa lebih baik mereka belajar terpisah. Padahal, penelitian dari UNESCO dan WHO sudah membuktikan bahwa sekolah inklusi justru membuat empati sosial dan prestasi akademik meningkat. Anak-anak tanpa disabilitas belajar menghargai perbedaan, sementara anak-anak dengan disabilitas dapat memperoleh interaksi sosial yang lebih luas. Lingkungan seperti ini membangun solidaritas, keberanian, dan saling hormat antar siswa loh. Namun, efektivitas sekolah inklusi ini tidak bisa lepas dari faktor pendukungnya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kurangnya tenaga pendamping khusus. Menurut Kompas tahun 2023, lebih dari 40.000 sekolah inklusi hanya terdapat sekitar 4.695 guru pendamping khusus di Indonesia. Kekurangan ini tentunya berpengaruh pada kualitas layanan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memperkuat sistem inklusi bukan hanya berada di pundak pemerintah atau sekolah, tetapi juga di tangan kita sebagai masyarakat. Kita harus mengubah cara pandang anak disabilitas itu bukan beban, melainkan bagian dari keberagaman manusia yang perlu dirangkul dan didukung. Teman-teman yang saya muliakan, sekolah inklusi ini bukan sekedar konsep pendidikan, tetapi wujud nyata keadilan sosial dan kemanusiaan. Sudah waktunya kita bersama-sama membangun kesadaran, hentikan stigma, dan beri ruang setiap anak berkembang sesuai potensinya. Mari kita dukung sekolah inklusi dengan cara sederhana, seperti menyebarkan informasi yang benar, ikut kampanye kesadaran, atau menjadi relawan di kegiatan pendidikan. Karena saat kita membuka ruang untuk semua anak, kita sebenarnya sedang membangun masa depan bangsa yang lebih adil, berempati, dan beradab. Terima kasih. Sekian pidato singkat dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.